Pada malam yang gelap di tahun 1884, Bu Rina menyerahkan Arya yang baru berusia 15 tahun ke sebuah panti asuhan di Jakarta dengan air mata berlinang sambil berbisik, "Makan ibu, nak." Tapi prasangka orang-orang di kampung ini terlalu berat untuk nama keluarga kita. Arya hanya bisa memandang saudara kembarnya Bima yang berdiri diam di teras rumah kayu di pinggiran Surabaya. Tangannya gemetar memegang tas kain kecil berisi baju dan buku pelajaran. Tak tahu bahwa jarak 30 tahun akan memisahkan mereka sebelum akhirnya mempertemukan kembali dalam badai emosi yang tak terduga. Malam itu angin laut dari Selat Madura berhembus dingin, membawa aroma garam dan kesedihan yang tak pernah hilang dari ingatan Arya. Di mobil tua yang membawanya pergi, ia menatap lampu-lampu Surabaya yang semakin mengecil. Hati kecilnya bertanya mengapa mencintai seorang teman laki-laki di sekolah bisa membuat ibunya rela menyerahkannya seperti barang tak berguna. Sesampainya di panti asuhan yang sederhana di pinggiran Jakarta, Arya disambut oleh Pak Hadi, seorang pengurus berusia 50 tahun dengan senyum ramah tapi mata yang penuh pengertian. "Kamu bukan yang pertama, nak," kata Pak Hadi sambil menunjukkan tempat tidur kayu sederhana di ruangan bersama 20 anak lain. Malam pertama Arya tak bisa tidur, ia meringkuk di bawah selimut tipis, mengingat wajah Bima yang mirip sekali dengannya, seperti cermin yang kini retak. Pagi harinya ia mulai beradaptasi, membantu membersihkan halaman, belajar mengaji di musola kecil, dan bersekolah di SMP negeri terdekat. Prasangka di kampung halaman telah mengajarkannya untuk menyembunyikan perasaan, jadi ketika teman-teman baru bertanya tentang keluarga, Arya hanya bilang di ibu sibuk di Surabaya. Di kelas, ia berteman dengan seorang anak bernama Joko yang suka bercerita tentang mimpi menjadi guru, tapi Arya tak berani cerita bahwa hatinya pernah berdegup kencang saat melihat teman laki-lakinya di Surabaya dulu. Tahun-tahun berlalu lambat di panti. Arya tumbuh menjadi remaja tinggi dengan kulit sawo matang khas Jawa dan senyum yang selalu dipaksakan. Ia belajar keras, membantu Pak Hadi mengajar anak-anak kecil membaca, dan ikut gotong royong membersihkan selokan saat banjir musiman melanda Jakarta. Namun di dalam dada ada lubang kosong yang tak terisi. Malam-malam ia menulis di buku catatan kecil, mencatat perasaan yang tak bisa ia ucapkan kepada siapapun. "Mengapa aku berbeda?" tulisnya suatu malam saat hujan deras mengguyur atap seng. Pak Hadi pernah melihatnya menangis sendirian di belakang musola dan hanya menepuk pundaknya tanpa bertanya lebih lanjut. "Hidup ini pilihan, nak. Kamu bisa memilih untuk kuat." Kata-kata itu menjadi pegangan Arya saat ia lulus dan melanjutkan ke SMA negeri dengan beasiswa kecil. Di sana ia bertemu lebih banyak orang, belajar bahwa Jakarta adalah kota yang ramai tapi juga dingin bagi orang seperti dirinya. Suatu sore setelah sekolah, Arya berjalan pulang melewati pasar tradisional yang penuh aroma kacang rebus dan gorengan. Ia melihat sepasang remaja laki-laki berpegangan tangan diam-diam di sudut warung kopi, dan hatinya bergetar. Tapi ia segera membuang muka, takut orang-orang melihat dan mengingatkan lagi pada malam ia diserahkan. Di panti, ia mulai membantu administrasi kecil-kecilan, mengetik surat dengan mesin tik tua, dan itu menjadi keterampilan yang kelak membantunya. Pak Hadi sering bilang, "Kamu punya masa depan, Arya. Jangan biarkan masa lalu mengikatmu." Tapi masa lalu itu seperti bayangan kembar yang selalu mengikuti wajah Bima yang tak pernah ia lupakan. Di akhir tahun SMA, Arya lulus dengan nilai cukup untuk masuk universitas negeri melalui jalur prestasi, dan untuk pertama kalinya ia merasa ada harapan kecil. Namun saat ia berdiri di depan panti untuk berpamitan, Pak Hadi memeluknya dan berkata, "Ingat, keluarga bukan hanya darah, tapi juga pilihan." Arya mengangguk, tapi di dalam hati ia tahu, darah yang sama dengan Bima masih memanggilnya dari Surabaya. Setelah lulus universitas dengan gelar akuntansi, Arya mendapatkan pekerjaan pertama di sebuah perusahaan kecil di kawasan Sudirman, Jakarta. Kantor itu sederhana dengan ruangan berat bocor dan rekan kerja yang ramah tapi sibuk dengan target bulanan.
Di sana, pada hari ketiga kerjanya, Arya bertemu Dimas, seorang desainer grafis berusia 25 tahun dengan senyum lebar dan mata yang selalu penuh ide. "Kamu baru ya?" "Aku Dimas, panggil saja Mas Dim," katanya sambil menyodorkan secangkir kopi hitam. Arya tersenyum malu-malu, tak menyangka bahwa pertemuan sederhana itu akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih dalam daripada persahabatan biasa. Mereka mulai sering ngobrol saat istirahat siang, membahas proyek, lalu perlahan tentang mimpi dan keluarga. Arya bercerita sedikit tentang masa kecil di Surabaya tanpa menyebut alasan ia tinggal di panti, sementara Dimas bercerita tentang orang tuanya di Bandung yang selalu mendukung pilihan hidupnya. Persahabatan mereka tumbuh cepat. Setiap Jumat sore mereka pergi ke warung kopi kecil di Tamrin, duduk di kursi kayu sambil menonton lalu lintas Jakarta yang tak pernah berhenti. Dimas suka bercanda tentang desain logo yang gagal, dan Arya tertawa lebih lepas daripada biasanya. Suatu malam hujan, saat mereka terjebak di kantor karena banjir, Dimas berbagi cerita tentang masa remajanya yang sulit karena merasa berbeda. "Kadang aku merasa seperti hidup di dua dunia," katanya pelan. Arya terdiam, hatinya berdegup kencang karena kata-kata itu seperti cermin bagi dirinya sendiri. Malam itu mereka pulang bersama naik ojek online saat hujan reda, dan Arya merasa ada kehangatan baru yang tak pernah ia rasakan sejak meninggalkan Surabaya. Di tahun kedua kerja, Arya pindah ke apartemen kecil di Tebet yang dibagi dengan dua teman kos. Hidupnya mulai stabil, gaji cukup untuk kirim uang ke Pak Hadi setiap bulan dan sesekali beli buku. Tapi malam-malam masih sepi. Ia sering memandang Otto lama yang disembunyikan di dompet, Otto dirinya dan Bima saat kecil, wajah mereka identik dengan senyum polos. Suatu hari Dimas mengajaknya ke acara komunitas kecil di sebuah kai di Kemang, tempat orang-orang seperti mereka bertemu untuk berbagi cerita tanpa takut. Arya ragu tapi akhirnya pergi. Di sana ia melihat banyak pria yang hidup terbuka tapi tetap hati-hati karena masyarakat. Dimas memperkenalkannya kepada teman-temannya, dan untuk pertama kalinya Arya merasa tak sendirian. Persahabatan mulai berubah perlahan. Saat mereka berdua pergi ke pantai Ancol di akhir pekan, duduk di pasir sambil menikmati angin laut, Dimas memegang tangan Arya sekilas saat matahari terbenam. "Aku suka waktu kita bareng," katanya pelan. Arya tak menjawab, tapi hatinya berbunga. Keesokan harinya di kantor, mereka saling pandang lebih lama, dan Arya mulai bertanya-tanya apakah ini cinta yang dulu membuatnya diserahkan. Tekanan kerja bertambah saat perusahaan mendapat proyek besar, tapi Dimas selalu ada, membantu dengan desain dan kata-kata penyemangat. Arya mulai belajar memasak nasi goreng sederhana untuk mereka berdua di apartemen, dan malam-malam itu menjadi tempat mereka berbagi mimpi tentang masa depan yang lebih bebas. Namun di dalam dada Arya masih ada ketakutan lama, bayangan ibunya yang menangis saat menyerahkannya, dan prasangka yang mungkin masih hidup di Surabaya. Cinta antara Arya dan Dimas mekar pelan seperti bunga Kamboja di musim kemarau. Suatu malam di taman kecil dekat apartemen, setelah makan malam sederhana dari warung tenda, Dimas berkata, "Arya, aku nggak mau pura-pura lagi. Aku mencintaimu bukan sebagai teman." Arya terdiam lama, air mata menggenang karena kata-kata itu seperti obat untuk luka lama. "Aku juga, Mas Dim," jawabnya akhirnya dengan suara bergetar. Mereka berpelukan di bawah pohon jauh dari keramaian Jakarta, dan untuk pertama kalinya Arya merasa lengkap. Mereka mulai berkencan diam-diam, jalan-jalan di Monas saat malam minggu, atau duduk di pinggir kali sambil bercerita tentang hari-hari. Dimas mengajarkan Arya untuk lebih terbuka dengan diri sendiri, sementara Arya berbagi cerita kecil tentang masa kecil di Surabaya tanpa menyebut detail pahit. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung mulus. Berita di televisi tentang Raya di tempat-tempat tertentu membuat Arya gelisah. Di kantor, ada gosip kecil tentang orang seperti itu yang membuatnya semakin hati-hati.
Suatu hari seorang rekan kerja bernama Tony yang dulu dekat dengan Arya mulai curiga melihat kedekatan mereka berdua. "Kalian terlalu lengket," canda Tony suatu siang, tapi matanya penuh pertanyaan. Arya mulai menjaga jarak di kantor, dan itu membuat Dimas sedih. "Aku mengerti, tapi sakit juga," kata Dimas suatu malam saat mereka bertengkar kecil di apartemen. Arya memeluknya erat, "Aku takut kehilanganmu seperti aku kehilangan keluarga dulu." Malam itu mereka berdamai, tapi benih keraguan sudah tertanam. Arya mulai mengalami krisis batin yang lebih dalam. Ia sering pergi ke musola dekat kantor sendirian, berdoa meminta petunjuk, tapi hatinya tetap mencintai Dimas. Teman kosnya mulai bertanya kenapa ia jarang pulang malam, dan Arya harus berdusta. Pengorbanan kecil mulai ia lakukan, seperti menolak promosi yang mengharuskan perjalanan dinas bersama Dimas agar tak ada gosip. Dimas mengerti tapi hatinya juga terluka. "Kita bisa kuat bareng," katanya. Di tengah itu semua, Arya mendapat telepon dari Pak Hadi yang bilang panti akan ditutup karena dana kurang, dan itu membuatnya semakin merasa terpisah dari akar. Ia mulai menabung lebih keras, berharap suatu hari bisa kembali ke Surabaya tanpa takut. Hubungan mereka diuji lagi saat Dimas mendapat tawaran kerja di Bandung. "Aku tak mau pergi tanpa kamu," kata Dimas. Arya terdiam, memikirkan pilihan hidupnya. Akhirnya ia memutuskan untuk tetap di Jakarta, tapi janji akan mengunjungi setiap bulan. Perpisahan sementara itu membuat mereka lebih menghargai waktu bersama, dan Arya mulai belajar bahwa cinta sesama pria bukan kutukan seperti yang dulu dikatakan orang kampung. Ia mulai menulis surat panjang untuk Dimas, menceritakan perasaan yang tak bisa ia ucapkan di telepon. Tapi di balik itu, bayangan ibu dan Bima masih menghantui, membuatnya bertanya apakah ia pantas bahagia. Tahun berganti, Arya naik jabatan menjadi kepala akuntansi di perusahaan baru yang lebih besar di kawasan Kuningan. Gaji lebih baik, ia bisa kirim uang rutin ke Pak Hadi yang kini pensiun, dan sesekali beli tiket kereta untuk menemui Dimas di Bandung. Hubungan mereka semakin kuat meski jarak, tapi ada retakan kecil yang mulai terlihat. Suatu hari Tony, rekan lama yang kini pindah ke perusahaan Arya, menyebarkan rumor halus tentang kedekatan aneh Arya dengan seorang pria dari Bandung. Gosip itu menyebar pelan di kantor, membuat Arya dipanggil untuk klarifikasi sikap. Arya menyangkal dengan hati berdebar, tapi malam itu ia menangis sendirian di apartemen, merasa kembali seperti remaja yang diserahkan ibunya. Dimas datang ke Jakarta akhir pekan itu memeluk Arya erat di stasiun. "Kita hadapi bareng," katanya. Mereka menghabiskan malam dengan berjalan di sekitar Bundaran HI, berbicara tentang masa depan, mungkin pindah ke tempat yang lebih aman. Tapi Arya memutuskan untuk mengambil risiko besar, ia mengajukan mutasi ke cabang Surabaya yang baru dibuka perusahaan. "Aku harus menghadapi masa lalu," katanya kepada Dimas yang terkejut. Dimas setuju meski sedih, "Aku akan menyusul kalau kamu siap." Pengorbanan itu membuat Arya kehilangan posisi nyaman di Jakarta, tapi ia merasa ini langkah yang benar. Di Surabaya, Arya kembali ke kota kelahirannya dengan hati campur aduk. Ia menyewa apartemen kecil di dekat pelabuhan, bekerja di kantor baru yang lebih tenang. Setiap hari ia lewat jalan-jalan lama, melihat rumah-rumah kayu yang mirip rumah dulu, dan hatinya sakit. Ia tak berani mencari alamat ibu, takut ditolak lagi. Di kantor baru ia berteman dengan rekan-rekan lokal yang ramah, ikut arisan dan gotong royong membersihkan masjid. Tapi malam-malam ia menelepon Dimas, bercerita tentang kerinduan yang tak pernah hilang. Suatu hari ia bertemu seorang teman lama dari panti yang kini tinggal di Surabaya, dan mereka berbagi cerita tentang perjuangan hidup sebagai pria gay di Indonesia. Teman itu bilang, "Kamu kuat, Arya, tapi jangan tutup hati selamanya." Konflik batin semakin kuat saat Arya mendapat undangan reni sekolah dasar di kampung lama. Ia pergi dengan ragu, dan di sana melihat wajah-wajah lama yang dulu ikut menghakimi.
Seorang teman lama mendekat dan berbisik, kamu masih ingat kejadian dulu. Ibumu dulu bilang kamu pergi karena sakit. Arya tersenyum pahit, tak membantah. Malam itu ia pulang dan menangis, memutuskan untuk mencari Bima lewat media sosial. Setelah berjam-jam scrolling, ia menemukan profil yang mirip sekali, dan hatinya berhenti. Pesan pertama dikirim dengan tangan gemetar, Bima, ini Arya. Masih ingat aku? Balasan datang 2 hari kemudian, Arya. Kakak kembarku. Ibu sering menangis menyebut namamu. Dunia Arya berputar, dan ia tahu saatnya menghadapi segalanya. Pertemuan pertama dengan Bima terjadi di sebuah kai kecil di pusat Surabaya. Arya duduk gelisah memandang pintu, dan saat Bima masuk, wajah mereka yang identik membuat pelanggan lain menoleh. Mereka berpelukan lama tanpa kata, air mata jatuh tanpa malu. Kenapa ibu lakukan itu? Tanya Bima pelan. Arya menceritakan semuanya, tentang malam penyerahan, tentang perasaan yang membuatnya berbeda, tentang Dimas yang kini menjadi kekuatannya. Bima mendengarkan dengan mata basah, aku selalu merasa ada yang hilang. Ibu jarang bicara tentangmu, bilang kamu sudah bahagia di Jakarta. Mereka menghabiskan berjam-jam bercerita, tentang hidup Bima yang menikah dan punya anak, tentang pekerjaannya sebagai guru. Arya merasa seperti menemukan bagian dirinya yang hilang. Bima mengajak Arya pulang ke rumah ibu, tapi Arya ragu. Aku takut, Bima. Aku datang dengan Dimas minggu depan. Bima mengangguk mengerti. Malam-malam berikutnya Arya tak bisa tidur, memikirkan reaksi ibu. Dimas datang dari Bandung naik kereta, memeluk Arya di stasiun dan bilang, kita hadapi bareng, seperti janji. Mereka berdua pergi ke rumah lama di pinggiran, halaman yang dulu Arya tinggalkan kini penuh bunga Kamboja. Saat pintu terbuka, Burina yang kini berusia 70 tahun berdiri membeku, matanya membulat melihat Arya yang sudah dewasa dan mirip sekali dengan Bima. Arya anakku, suaranya bergetar. Pertemuan itu penuh air mata. Burina memeluk Arya erat, tubuhnya gemetar. Ibu salah, nak. Prasangka orang kampung dan keluarga besar membuat ibu takut. Mereka bilang kamu akan membawa aib. Arya menangis, menceritakan perjuangannya, tentang Dimas yang berdiri di sampingnya dengan tangan saling genggam. Burina melihat itu dan tercekat, tangannya menutup mulut. Bima memeluk ibunya, Ma, sekarang aman berbeda. Arya bahagia. Malam itu mereka duduk di teras, berbicara panjang tentang masa lalu, tentang pengorbanan, tentang cinta yang tak pernah mati. Dimas bercerita dengan lembut tentang bagaimana Arya kuat meski sendirian. Burina akhirnya memeluk Dimas juga, terima kasih sudah menjaga anak ibu. Tapi luka lama tak hilang begitu saja, Arya masih merasakan sakit yang dalam. Hari-hari berikutnya penuh emosi. Arya dan Dimas tinggal sementara di rumah lama, membantu Burina di dapur, bercerita tentang hidup di Jakarta dan Bandung. Bima membawa anak-anaknya bermain, dan untuk pertama kalinya Arya merasa seperti punya keluarga utuh. Tapi ada saat-saat Burina menangis sendirian di kamar, meminta Ma berulang. Ibu takut masyarakat, takut Tuhan, takut segalanya, katanya suatu malam. Arya memeluk ibunya, Ma, aku sudah memakan. Sekarang aku mengerti bahwa prasangka itu berat, tapi cinta lebih kuat. Dimas menjadi jembatan, bercerita tentang komunitas yang mendukung tanpa menghakimi. Perlahan Burina mulai menerima, bahkan ikut ke pasar bersama mereka berdua, tak peduli pandangan tetangga. Arya merasa tumbuh, luka identitas yang dulu menggerogoti kini sembuh pelan. Ia memutuskan untuk pindah permanen ke Surabaya, membuka usaha kecil bersama Dimas dan Bima. Keluarga besar mulai tahu, ada yang menerima ada yang masih bisik-bisik, tapi Arya tak lagi takut. Suatu sore di halaman yang sama tempat ia dulu diserahkan, Arya berdiri memandang matahari terbenam bersama Dimas, tangan mereka saling genggam. Terima kasih telah menunggu, bisik Arya. Dimas tersenyum, kita pulang, sayang.
Bu Rina melihat dari jendela, air matanya jatuh tapi kali ini karena bahagia. 30 tahun perpisahan berubah menjadi awal baru. Arya akhirnya merasa utuh dengan keluarga, dengan cinta, dengan diri sendiri. Tapi di hatinya ia tahu perjalanan ini mengajarkan bahwa pengampunan adalah pilihan terberat sekaligus termanis. Apakah prasangka ibu terhadap cinta sesama pria anaknya adalah keputusan yang benar, atau justru kesalahan terbesar yang menghancurkan 3 dekade kehidupan keluarga?